robot yang bisa menggantikan saya coding itu juga udah cukup banyak di internet. Nah, dengan hadirnya metaverse ini gitu, teknologi malah menambah lapangan pekerjaan bukan mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu, dua anak-anak yang muda dengan masa depan yang luar biasa. Yang satu adalah Mas Alif Fathullah, terus kemudian ada Mas Chandra Zofariansyah. Yeah. Ini ngomongin Zofa ini harus agak hati-hati. Sudah diulang-ulang ya, Pak? Harus diulang. Oke, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Pak. Sehat ya. Apalagi kemarin ini kan Mas Alif dan tim Mas Zofa juga ini baru memenangkan sebuah kompetisi yang sangat bergengsi, yaitu kompetisi KMI ya, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Dan itu menjadi juara 3 kategori umum teknologi ya, subteknologi dengan aplikasinya yang bernama apa? Connect. Connect. Ya. Nanti kita akan ngobrol soal itu. Saling promosi nih. Ya, boleh. Apalagi kaosnya sudah Connect with me di situ kan. Tapi gini, sebelum kita ngobrol soal itu, coba cerita masing-masing ya. Gimana ceritanya kalian itu sebagai anak muda yang tentu saja di zaman mereka itu mungkin secara digital mereka itu native digital native gitu. Kalau saya kan pengunjung dari masa lalu. Itu ketertarikan kalian itu dimulai dari mana itu? Gimana ceritanya? Siapa dulu nih? Siapa? Mas Alif, boleh. Ya. Kalau dari saya ya, dulu itu dimulai karena saya baru bisa beli gadget sendiri itu di usia SMP ya. SMP itu kita beli gadget dari hasil tabungan beasiswa, dibeliin aplikasi dan dibeliin HP, dan HP-nya itu baru bisa main game tuh game sederhana simulasi gitu ya. Nah, dari situ akhirnya SMP itu. Iya, dari SMP kemudian akhirnya ya namanya anak kecil ya, suka main game simulasi gitu ya. Kalau sekarang akhir-akhir ini game simulasinya udah keren-keren ya, bisa lihat analitik yang dalam banget. Nah, dari situ dulu kepikirannya bisa nggak sih aku main game gitu ya, tapi di dunia nyata juga ikut bergerak gitu ya. Kalau sekarang istilahnya kan ada metaverse ya, walaupun di dunia online. Nah, kalau dulu kan kepikirannya kayak pengen aku gerakin ini nih, aku pengen makan, nah nanti orang yang ini gerak sendiri gitu ya. Nah, gambarnya kayak gitu. Nah, sampai dengan kemarin kita ikutkan juga di ASMI tahun lalu gitu ya. Kalau ini kan KMI sekarang. Nah, ASMI tahun lalu kita bawa Business Management Game gitu ya. Business Management Game. Jadi pengusaha itu cukup main game aja gitu ya, sambil duduk gitu. Tapi karyawannya bisa bergerak dengan sendirinya. Tahu dia masih semangat enggak, tahu dia lapar atau enggak, butuh istirahat atau bahkan butuh diganti itu tinggal comot, geser ganti ya kayak gitu tuh. Main Lego lah. Nanti kita ngobrol soal yang tadi metaverse kan, yang kemarin kayak gitu lah awal-awal Tapi ketertarikan itu dari SMA, dari bermain game, dan punya imajinasi semudah itu untuk punya nanti itu gimana ya, bisa nggak itu menghabiskan di dunia nyata gitu ya. Wah, menarik sekali. Kalau Mas Zofa gimana, Mas Zofa? Iya, ngomongin tentang anak muda memang sangat erat kaitannya dengan gamenya. Kayaknya suka. Ternyata sama. Saya juga berawal dari game juga gitu. Tapi bedanya kalau Mas Alif lebih awal di SMP, kalau saya lebih telat di SMK Pak jadinya. Oh, di SMK ya? Iya, saya bermula dari game edukasi. Jadi saya pengen gimana sih membuat game edukasi gitu sih, karena melihat kalau dulu sih emang latar belakangnya ya dari situ, pengen membuat game yang bisa edukasi gitu paling enggak. Ada nilai edukasinya di dalam game tersebut. Dan lama-kelamaan saya pengen melihat dan memulai gimana sih cara membuat gamenya, dan kemudian setelah dari game gimana cara buat aplikasi dan sebagainya. Nah gitu, dari situ baru lebih dalam lagi terkait coding dan sebagainya gitu. Oke. Tapi ada nggak masa di mana kalian merasa mengalami
game addiction gitu. Ada addiction game nggak bisa stop ini. Ini sebelum mengarah ke teknologinya ya. Iya. Kalau saya orang yang cukup ini ya, maksudnya bisa ngatur kapan main game gitu. Nggak pernah sampai aku main game terus sampai lupa, itu kayaknya enggak deh gitu. Bahkan kalau sekarang malah jarang banget main game, walaupun teman-teman seusia itu main PUBG lah apalah gitu. Nah kalau saya malah sekarang jarang banget gitu, entah kala nggak ada waktu mungkin. Soalnya kan kalau e-sport sekarang kan malah jadi ini juga gitu. Apalagi kalau ya katakan anak saya gitu, kalau mau main game itu waduh susah gitu ya. Satu susah, dan kita khawatir jadi sampai addiction-nya gitu. Tapi transisi dari kesukaan dengan bermain game menjadi kegemaran menggeluti atau mempelajari aplikasinya, teknologinya itu apa yang memicu atau momen apa itu? Ya dari lebih ke logikanya. Kalau tadi Mas Alif katakanlah di game RPG gitu ya, ada yang simulasi dan sebagainya. Nah, gimana sih kok bisa game itu terbentuk dari situ? Gimana kok bisa logikanya di situ? Nah, itu kalau saya emang awalnya suka banget sama logika-logika gitu sih. Gimana caranya itu bisa berjalan dan sebagainya. Nah, itu sih awalnya. Dan itu di sekolah difasilitasi untuk mempelajari logika bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak, karena untuk fasilitas memang tidak sepenuhnya, tapi lebih ke otodidak sih dulu. Seperti itu ya. Keren ya. Mas Anadi sampai bisa bikin game di usia SMA. Game-gamean. Kalau Mas Arif sendiri mulai melek, oh ini pengen ngoprek dalemannya nih, gimana cara-caranya gitu di kalau momen apa itu? Saya kan sampai dulu tuh saking bingungnya tanya, ternyata namanya orang desa kan nggak semuanya paham gitu ya. Ditanya ke sana, tanya kemari, dibilangnya nggak ngerti gitu loh terkait hal-hal tadi gitu loh. Aku tuh pengen nih buat kayak gini gimana sih gitu. Nah dulu kalau kata ada namanya Mas Rohman, kayak kan kerja di Connect Komputer waktu SMK. Nah, Connect Komputer namanya? Iya, namanya Connect Komputer. Mirip-mirip lah ya, cuma dia double N gitu. Asli, Connect asli itu. Iya, Connect asli. Nah, terus akhirnya pas saya di sana, mulai dari magang, terus kerja, terus di sana. Nah, itu saya orang yang aktif bertanya gitu. Nah, bertanya, ini cara bikin kayak gini gimana sih gitu loh. Dari kan kalau di kerjaan dulu lah, bikin installer dan lain sebagainya, terus mulai disuruh bikin web tuh gimana sih, ditanya, tapi jawabannya selalu itu ada Google, cari aja di sana gitu. Oh gitu. Iya, akhirnya ya otodidak juga gitu, nyoba dari sana. Dan waktu itu karena saya digaji gitu kayaknya, nah hampir semua gaji itu ku beliin alat-alat untuk percobaan gitu ya. Dulu kan suka di dunia digital dan juga robotik gitu ya, beli microcontroller semuanya. Jadi gaji pertama itu semuanya ku beliin habis gitu ya. Gaji kedua ku beliin lagi buku sampai habis, gaji ketiga dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi memang lagi fokus seneng-senengnya nyoba aja di dunia itu. Gitu. Itu SMK ya? SMK gitu. Selain sekolah juga bekerja di toko komputer tadi itu? Iya. Karena keterpaksaan sih sebetulnya. Iya, berkah tapi Mas. Berkah ya. Berkah ya. Apa itu namanya? Raksasa-raksasa teknologi kan juga ada banyak yang keterpaksaan juga kadang kan. Steve Jobs, Wozniacki dan macam-macam gitu. Tapi ngomong-ngomong, kampungnya di mana sih? Sekampung apakah, biar aku bisa membayangkan juga. Saya di Wonosobo Pak gitu. Wonosobo itu ya? termasuk daerah 3T lah dulunya tuh, daerah tertinggal, dan saya juga tinggalnya bukan di kota gitu ya. Saya di kota itu waktu SMK. Itu karena sekolahnya berhubung di kota dan tinggalnya waktu itu di Panti Asuhan Muhammadiyah, dan itu juga di kota gitu. Nah, baru ngerasain kota itu waktu SMK. Nah, dari situ mulai melek gitu, berhubung di Connect Komputer juga difasilitasi gitu ya. Dari komputer semuanya gitu. Jadi bisa explore lebih jauh gitu. Nah, lebih tahu banyak dari situ sih. Waktu SMK itu berkembangnya cukup pesat gitu. Artinya tempat belajar itu, kalau tadi Mas Zova itu sekolahnya, ada otodidaknya, ada peran sekolahnya. Kalau ini tadi tempat kerja pun bisa menjadi sumber untuk belajar juga, bukan hanya untuk kerja ya. Iya betul, malah lebih banyak di tempat kerja daripada sekolahnya. Artinya kerja itu bukan semata-mata, kadang ya kita anak muda itu bukan kita anak muda. Sadar ya saya juga. Kita masih anak-anak berarti ya. Masih anak-anak nih, aduh.
juga belajar. Intinya kan proses of learningnya itu, proses of learningnya itu, bukan uangnya itu gitu. Semata-mata itu. Ya Wonosobo dengan Diengnya, dengan karikanya gitu. Ternyata juga punya apa itu namanya, tempat-tempat belajar yang asik gitu ya. Oke, itu sedikit background tentang ketertarikan kalian terhadap teknologi. Dan yang baru-baru ini apa itu namanya, yang tadi kita singgung, memenangkan kompetisi KMI ya tingkat nasional untuk juara 3 sub bidang teknologi. Itu cerita sedikit deh, itu kompetisinya semacam apa, dan apa itu namanya, yang produk kalian pertandingkan di situ apa? Oke. Nah, kalau sebagai mahasiswa itu memang ada beberapa event kompetisi yang jadi prioritas di kampus gitu ya. Ada namanya PKM gitu ya. Walaupun PKM ada sub bidang kewirausahaannya. Nah, kali ini Kemendikbudristek ya, itu udah ke-12 sebetulnya. Nah, nawarinya KMI khusus di bidang kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Gitu. Nah, di situ ada sub-sub kategorinya mulai dari KBMI yang baru banget bikin gitu ya ide. Terus ada yang sampai ke startup summit gitu ya, itu pitching startup itu juga yang baru jadi startup. Kemudian ada KMI, dia yang startupnya sudah berjalan gitu. Nah, kita ikut di KMI kategori umum subteknologi gitu. Nah, ide yang kita bawa Connect sebutannya Pak, pakai single N, CONNECT ya, single N. Nah, itu merupakan social network profiling yang ditujukan untuk bantu pengguna itu membangun personal branding yang nyata dan relasi yang mendalam berbasis single identity. Nah, sejauh ini yang kita kembangkan adalah single identity-nya gitu. Single identity ya? Iya, betul. Jadi setiap orang bakal punya satu identitas seumur hidup yang dapat merekam riwayatnya secara otomatis dan real time. Dan pastinya dengan single identity ini kita pengen bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kayak akun palsu. Ternyata di Asia Tenggara aja udah marak banget, lebih dari 35% gitu ya. Terus ya penipuan digital di Indonesia itu lebih dari 28%. Yang paling parah itu hoax gitu ya. Lebih dari 60% orang terpapar hoax. Nah, dari kegelisahan itu ya kita rasa hal yang paling mendasar ternyata profiling gitu ya. Siapa sih orang yang nyebutin gitu ya? Dari mana sih asalnya gitu. Nah, dengan teknologi kita itu bisa ke-record dan ke data dengan baik gitu. Ada nggak semacam entah benchmarknya atau contohnya? Kan ada beberapa model yang misalnya kayak LinkedIn, itu kan ada identity juga di situ. Betul. Ada ya KTP lah katakan, itu kan juga punya pretensi untuk menjadi single identity juga gitu. Iya, betul. Itu modelnya kayak gitu atau apa yang sama dan bedanya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu? Ya, sejauh ini kalau dibilang mirip siapa gitu kan, pasti kalau teknologi sekarang itu nggak ada yang benar-benar pure baru, adanya adalah pembaharuan gitu ya. Dia dari mana digabung dengan apa dan jadilah apa gitu loh. Nah, kita referensinya LinkedIn gitu ya. Cuma bedanya kalau LinkedIn itu semua orang bisa menulis apapun tentang dirinya, jadilah sebuah profil. Nah, kita bedanya adalah menulis profil itu jadi terpercaya dengan bantuan single identity itu. Jadi nggak bisa nyebut sembarang-barang saya CEO gitu, padahal saya nggak CEO gitu ya. Menjadi terpercayanya bagaimana itu? Oke. Nah, nantinya kalau urusan teknologi sama Mas Chandra yang lebih ahli lah di bidangnya gitu. Tapi gambaran singkatnya kita bisa bilang itu terpercaya karena berdasar pada satu identitas yang bisa merangkum riwayat hidup tadi gitu ya. Jadi misal nih hari ini Pak Syifa nggak perlu tahu mau ngecek saya juara KMI itu benar atau enggak, tinggal cek aja di si profile misalnya gitu. Nah, itu langsung ketahuan, oh KMI Award ini bener nih diadakan oleh ini. Jadi terverifikasi. Syaratnya apa? Ada relasi yang berhubungan. Kalau saya nggak pernah ikut KMI terus dibilang saya juara KMI, tentu nggak bisa dibilang itu terverifikasi gitu ya. Terus saya bukan mahasiswa UMY tapi nulisnya adalah mahasiswa UMY juara KMI, kan nggak benar juga kayak gitu. Nah, sekarang di dunia digital banyak banget penipuan-penipuan yang mengakuisisi, mengatasnamakan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka dengan hadirnya kita itu bisa terverifikasi dari berbagai pihak tadi gitu. Nah, syaratnya ada relasi. Nah, untuk detail teknisnya Mas Chandra yang lebih ahli. Dahsyat. Gimana Mas Zahwa? Iya, ngomongin dari tadi ya tentang akun palsu. Memang banyak sekali kan penipuan itu dimulai dari akun palsu. Terutama kalau di media sosial sekarang, gitu banyak orang yang menghujat artis, buzzer dan sebagainya, banyak banget seperti itu. Nah, itu
awal mulanya emang akun palsu dari paparan Mas Alif tadi. Nah itu kan bagaimana caranya agar akun palsu itu nggak ada. Jadi berangkat dari keresahan banyaknya akun palsu yang seenaknya saja ngomong apa saja gitu ya. Iya betul banget. Nah dari situ ngomong-ngomong tentang tadi ya, gimana caranya kok bisa kita itu membuat itu benar-benar terverifikasi dan itu benar-benar terjamin keasliannya. Nah itu dilewati dengan verifikasi juga. Nah verifikasinya itu ada 2 jenis, dari sisi kami dan juga verifikasi antar kenalannya. Kalau kita menyebutnya dengan relasi. Dengan relasi. Iya. Sebelumnya kalau di media sosial sekarang kan adanya follower, teman, pertemanan. Nah, kalau yang benar-benar relasi itu belum benar-benar ada gitu. Nah dari relasi itu bisa dicek. Contohkanlah saya relasinya Mas Alif nih. Nah saya adalah kalau di Mas Alif kan sebagai temannya gitu, teman. Kalau seumpamanya teman satu kampus, nah itu akan ditanya, ini benar nggak teman satu kampus? Itu baru 1 orang. Kalau relasinya banyak orang itu pun bisa dicek dari situ. Nah gambarannya seperti itu. I see. Yeah. Bisa kegambar gini. Kalau saya kan backgroundnya studi agama ya, studi Islam betul. gitu. Itu kayak memverifikasi hadis gitu. Sanadnya hadis gitu. Pikirannya dari situ sih Pak. Dulu awalnya tuh kayak kenapa juga bentuknya adalah single identity gitu ya. Saya cukup gelisah karena saya nggak tahu sejarah nenek moyangku siapa gitu ya. Karena ada nasabnya tuh. Ya kan? Kalau Rasulullah kan jelas ya, dari beliau sampai turun ke bawah itu ke-record semuanya. Nah, dengan single identity kita, nah itu bakal ke-record dalam satu keluarga besarnya. Dia bakal ketahuan cucunya siapa, neneknya siapa, kakeknya dulu jadi apa. Ya, genealoginya terlacak lah gitu kira-kira. Betul. Itulah dari hadis tadi itu benar. Analogi paling mudahnya itu. Paling mudah ya untuk yang bisa dipahami orang yang nggak berkecimpung langsung di bidang teknologi itu ya. Betul. Hadis bisa jadi satu. Verifikasi kan sanadnya. Ada yang yang benar-benar terverifikasi itu sebutannya apa? Ya sahih, mutawatir yang paling tinggi itu kalau yang tadi itu relasinya banyak gitu dan katakan 40 orang mengatakan iya dia orang UMY, masa bohong sih kan gitu ya. Nah, contohnya kayak gitu, Pak. Oke. Oh gitu ya. Terus tapi gini, ngomong-ngomong ide tentang single identity tadi kan salah satunya ada akun palsu dan segala macam. Bagaimana dari sebuah ide dan keresahan itu menerjemahkan menjadi sebuah produk itu gimana awalnya? Menerjemahkannya menjadi saya pengen bikin aplikasi semacam ini nih. Itu gimana itu? Iya. Jadi memang kalau sebuah produk itu nggak bisa tercipta sempurna dari awal. Kita sudah mulai ini tuh dari dulu awal kali perusahaan kita berdiri, namanya Westclick. Nah itu dari tahun 2019 akhir, 2020 awal lah sebutannya. Connect ini berada di ada perusahaannya, ada holdingnya. Produk dari perusahaan kita Westclick. Gitu. Nah awal mula kita fokuskan di manajemen platformnya. Nah dari situ ada salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh kita sudah ngajarin orang jadi pintar, ya udah dia bebas kemana aja gitu ya. Nah ada satu hal yang perlu dipegang untuk dia tetap stay gitu ya di platform itu gitu. Nah sebutannya dulu kita nyebutnya apa ya, berarti kalau manusia itu paling intinya apa? Jantung gitu kan. Nah sampai akhirnya kalau di manusia itu apa gitu ya. Ada satu tadi yang kita sebut sebagai identitas kunci gitu. Nah tapi kita nggak bisa nerjemahin awalnya gitu, gimana ya caranya gitu supaya ada ketemu itu sampai akhirnya berlangsung kita bahasanya sketsa dulu gitu ya sampai ketemu konsep single identity itu kurang lebih di akhir 2020-an gitu. Nah konsep yang pertama itu akhirnya kalau aku biasanya ikut lomba beberapa kompetisi itu untuk ajang validasi gitu ya, bener nggak sih ide ini tuh bisa diwujudkan dan berpengaruh atau enggak gitu lah, sampai akhirnya kita ikutkan di Launchpad gitu yang akhirnya ketemu Mas Chandra itu. Oke. Launchpad itu dilaksanakan di Amikom. Ini Mas Chandra ini mahasiswa di Amikom ya. Iya, betul. Nah, di Launchpad itu karena di sana konsepnya sama dengan film startup itu, jadi milih CEO dulu. Nah, kita menawarkan gagasan baru single identity tadi. Kemudian siapa nih yang pengen join? Nah, salah satunya Mas Chandra gitu ya. Nah, berhubung Mas Chandra ini paham dan pintar di dunia teknologi gitu ya, dia dengan PD-nya, wah aku bisa nih wujudin gitu kan ya. Sebenarnya ketertarikan
tertarik di dunia itu gitu kan. Sampai akhirnya ayo jadi satu tim lah, coba kita wujudin bisa nggak? Coba kita verifikasi ya. Apa yang membuat tertarik gabung di proyek ini? Nah, uniknya sebenarnya saya memilih Mas Alex sebagai CEO itu karena nggak tahu kenapa takdir gitu. Kepepet ya berarti itu ya. Itu bukan pilihan pertama saya sebenarnya. Oh bukan ya? Aduh, kecewa nih. Ya tapi entah kenapa bisa seperti itu gitu, dan itu udah kan itu ada waktunya tuh, menit-menit terakhir ya udah itu gitu. Dan jadilah tim gitu. Nah ngomong-ngomong tentang tadi ya produknya tadi, sebenarnya kalau antara saya dan Mas Alif itu dibagi menjadi dua. Kalau ngomong dengan manusia itu memang paling betul Mas Alif di sini gitu. Saya sangat ini juga sih, kagum juga sih, pintar banget untuk meyakinkan orang gitu. Kalau ngomong dengan manusia gitu. Jadi partnernya manusia memang. Iya, tapi kalau memang untuk ngomong dengan komputer, nah Mas Alif minta bantuannya emang ke saya gitu. Agak susah dipahami komputer. Dia nggak bisa ngomong balik gitu. Iya, agak susah ditafsirkan. Jadi ini ide ini cukup appealing ini buat Mas Zova untuk mengerjakan itu. Apa yang membuat klik ini saya bisa nih, saya mau ngerjakan ini nih. Nah iya benar. Apa itu? Dari awal sebenarnya ketika ini Mas Alif mempromosikan, di awal kita membuat apa nih gitu kan, karena di situ kan kita membuat produk dari awal gitu. Kita kan buat produk sosial media, terus aku pertama kali langsung sosial media nih, WhatsApp udah ada, Instagram udah ada. Aku belum nemu value-nya ya. Nah, tapi setelah dijelaskan berapa menit, karena yang dijelaskan dari awal, sudah saya bilang dari awal, Mas Alif memang jago banget untuk meyakinkan manusia. Gitu, ya saya tertarik dengan itu. Nah, dan itu juga visinya sama juga sih gitu ngomong-ngomong. Ini bukan sosial media biasa ternyata. Iya, gitu ternyata ada value uniknya di situ. Ada unik. Cukup terharu aku cari. Dan di kompetisi Launchpad di Amikom tadi itu juara juga ya di situ ya? Ya alhamdulillahnya kita dapat juara 2 itu. Juara 2 di Launchpad itu. Kita berharapnya juara 1 sih, tapi nggak dapat. Ya untuk mahasiswa yang belum lulus S1 lah katakan begitu gitu. Itu sudah luar biasa, apalagi kompetitornya di situ nggak hanya mahasiswa kan? Betul. Ada yang juga memang sudah graduate, ada yang sudah memang umum sih. Untuk umum memang ya. Keren-keren banget lah, kita lihat tuh ada satu yang dia udah dapat beritanya itu udah di mana-mana gitu lah. Terkenal akan dia udah pernah keluar negeri punya startup ini gitu. Ada juga yang startup yang followersnya udah banyak gitu. Kita hadir sebenarnya cukup minder juga gitu ya. Ya harusnya aku bawa OS Click-nya nih udah jalan gitu. Sampai aku kepikirannya kayak gitu kan. Karena di situ kita bawaannya kan baru, bener-bener ide baru, dan kita ngajak mereka supaya berpikir gagasannya gitu ya. Gimana sih konstruksinya supaya bener gitu. Aku coba ngajak nawarin itu ke teman-teman, kira-kira mereka paham nggak sih dan bisa nggak sih punya gambaran masa depannya itu kayak gimana gitu. Dan alhamdulillahnya mereka diskusinya itu asik gitu loh. Oh ini harusnya kayak gini nih gitu, teknologinya dari sisi ini gitu. Nah dari diskusi-diskusi itu akhirnya kita sepakati, oh ya berarti cocok nih gitu ya. Coba kita bangun versi paling dasarnya. Nah waktu itu kita cuma bangun baru sampai single identity-nya, belum sosial medianya belum sampai kebentuk banget gitu lah. Gitu. Yang membuat Mas Alif waktu itu percaya diri, yakin untuk menawarkan ide ini unik nih. Itu tuh apa value apa yang ingin ditawarkan itu sebenarnya? Saya biasanya kalau punya gagasan itu kan sudah selesai akan risetnya dulu gitu ya. Jadi memang sudah di riset dulu sebelumnya. Kira-kira ini keunggulannya apa, terus kompetitornya siapa gitu ya. Jadi pas dari situ melihat teman-teman yang lain kan, kalau di Launchpad itu kelihatan semua ya. Ide 1 siapa, 2 siapa dan seterusnya, dan saya coba membaca gitu ya. Dari ide-ide yang lain itu seperti apa gitu ya. Oh, aku lihat ya kita cukup lah punya value-nya. Cuma bedanya kita ini ide yang baru gitu. Nah, aku yang agak nggak pede itu nggak yakin menangnya karena kita idenya bener-bener baru dan belum pernah ketemu sama mereka semua gitu. Nah, pas ditanya, apalagi ada teman-teman yang ditanya, kamu bisa ini nggak gitu langsung. Intinya waktu itu tim kita nggak lengkap lah role-nya. Kalau di startup itu kan ada hustler, pebisnisnya, terus teknologinya, nah bagian desainer, terus bikin rancangan itu tuh belum ada gitu ya.
Akhirnya dengan tim seadanya itu ya coba ayo bisa nggak belajar bareng gitu ya. Alhamdulillah teman-teman minat banget untuk aku tak nyoba ke sini gitu ya. Walaupun harus nyelesain sendiri juga nih akhirnya gitu kan. Nah, dari situ kita optimis nih dengan tim yang semangatnya luar biasa tadi gitu ya. Di akhir kita berani bilang harusnya kita juara nih gitu ya. Dengan progres kalau dihitung progresnya karena kita dari nol banget sampai dengan di akhir kita sudah mewujudin bentuk kasarannya gitu ya. Produknya itu. Kalau teman-teman yang lain kan udah ada, tinggal present aja gitu. Nah, bedanya di situ. Nah, kita yakin dengan progres yang cukup itu, kita bisa nih juara harusnya. Luar biasa. Ini iklan sedikit nih, siapa tahu. Siapa tahu ya. Makin membuat produknya nanti moncer. Ini namanya Misugaru Latte dari Teras Kopi Baca di Wonder Home Library. Misugaru. Ada biji-bijian, ada apa itu namanya? Ada brown rice, ada apa itu namanya? Quinoa namanya. Macam-macam lah biji-bijian. Namanya Misugaru. Oke, monggo dinikmati dulu. Dan setelah di Launchpad tadi itu, Connect juga itu pernah dikompetisikan di Bandung. Di Bandung ya, di kompetisi yang namanya Hackathon, Vacation Hackathon diselenggarakan oleh Disbud-Par Bandung nih ya. Nah, dan di situ juara aplikasi terbaik malah ya. Nah, kalau itu bedanya dengan yang Launchpad tadi apa? Kompetisi di sini tantangannya apa yang apa kalian lakukan itu? Kalau di Hackathon itu karena dia kompetisi coding ya. Itu kompetisi coding. Virtual coding lah sebutannya. Jadi benar-benar harus menyelesaikan masalah yang diberikan dengan teknologi kalian dalam waktu 24 jam gitu, dan memang harus ngoding gitu lah. Nah, kendalanya kita waktu itu codingnya Mas Chandra doang gitu kan. Sampai dia ngeluh tuh jam 12 malam. Ini nggak tidur aja po gitu. Single fighter. Aku udah coba desain UI-nya gitu ya, kemudian Mas Chandra buat dan sampai ngeluh tuh. Wah, kayaknya nggak ini dah, ngantuk nih, nggak tidur aja gitu kan. Tapi berusaha untuk ayo nih bisa nih sampai pagi gitu kan, kita coba, kita harus bisa menang nih di sini, coba diyakinin teman-teman. Udah kita tetap on progress walaupun sambil tidur katanya dia. Luar biasa, sambil tidur aja bisa ngoding, apalagi kalau banget nih. Gimana Mas Andra? Iya, karena misalnya awalnya gitu kan pertama kali ada posternya itu kan, dari posternya gitu tulisannya kan hackathon, lomba coding gitu. Nah, dilihat dari saingannya itu, kalau dari tadi kan disebutkan startup itu kan ada 3 hacker, terus yang tadi pemimpin sama pebisnis juga itu. Nah, itu harusnya 3 tim itu semuanya adalah yang ngoding semua gitu. Kalau dilihat saingan-saingannya. Nah, dari situ dilihat dari situ ikut, masa 1 orang lawan 3 orang gitu. Tapi sebenarnya ketika sudah selesai itu malah terbalik jadinya. Sebenarnya yang benar itu dan yang membuat kita bisa mendapatkan terbaik adalah ketika timnya lengkap sebenarnya. Bukan karena 3 orang itu 3 faktor semua gitu. Jadi kalau ibaratkanlah kalau anak muda sekarang main Mobile Legend itu kan ada tipe-tipenya gitu. Kalau semua faktor semua bakal kalah itu. Kalau dibandingkan dengan ini. Kalau satu tim utuh lengkap gitu ya. Gitu, tapi bukan ngomongin tentang menang kalahnya tadi ya, tapi karena idealnya sebagai sebuah tim lah gitu. Iya, idealnya sebuah tim seperti itu, dan itu nggak saya saja yang memang berperan di situ, tapi memang karena kelengkapan tim itu sih yang membuat itu kita bisa lebih maju di situ. Iya, kayak pemain bola. Kalau semuanya striker, meskipun ada Ronaldo, Neymar dan macam-macam, nggak ada kipernya ya kalah juga gitu. Betul. Tapi memang strikernya Mas Chandra waktu itu ya, gitu ya. Keren. Cetak golnya keren. Dan dari situ akhirnya kita semangat banget untuk wujudin itu sampai jadi rilis gitu ya. Nah, kita baru rilis kemarin di 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Hari kelahiran Connect juga gitu ya. Termasuk sumpah kita untuk memberantas akun-akun palsu tadi. Kami kalau semua berbahasa Connect gitu, melawan hoax dan akun palsu. Sumpah Mas kan berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Itu kan bahasa demonstran, bahasa aktivis gitu. Cuma aktivisnya aktivisnya teknologi terjemahannya beda lagi. Beda, kita nggak cuma bicara doang, tapi wujudin solusinya gitu. Mantap.
Ngomong-ngomong, kalau kompetisi gitu hadiahnya dalam bentuk apa ya? Beberapa kali kita dapat bentuknya uang, beberapa kali dapatnya server, domain pernah. Biasanya kelengkapan perusahaan teknologi gitu. Gitu. Kayak yang kalau di Launchpad di Launchpad itu berapa? Launchpad itu Cashnya? server. Oh, server. Iya, kita baru dapat kemarin itu $5.000. Tapi ada pembinaan dan mentoring. Memang setelah Launchpad itu ada one-on-one mentoring, kemudian kalian bisa dapetin resources dari Amazon $5.000. Gitu. Termasuk diarahkan untuk dapetin investment keluar. Gitu. Kalau di Bandung kita dapatnya uang gitu ya. Berapa cashnya kalau di sana? Di sana itu 5 juta. 5 juta. 5 juta. Kalau di KMI? Kita belum tahu sih. Rahasia kemarin belum ditransfer. Malu kalau lebih sedikit. Gitu ya. Apa itu namanya? Ya perjalanan bagaimana sebuah ide diterjemahkan dalam bentuk teknologi, di-share, terus kemudian meyakinkan orang untuk bisa gabung menjadi sebuah tim, itu ya butuh keterampilan tersendiri memang ya. Betul. Agak susah sih kayaknya. Agak. Apalagi kalau kendalanya jadi startup itu gini, kita pengen tim yang super gitu ya, ahli di bidangnya. Hacker itu kan punya keahlian di Android, iOS, web gitu ya, back end, itu banyak banget role-nya. Nah, kita pengen punya satu sosok yang bisa semuanya gitu ya. Kan tentu nggak ada kan, apalagi dengan gratis gitu lah. Nah, itu tentu susah banget. Belum lagi kita butuh desainer yang bisa UI, bisa grafis, bisa video, bisa foto gitu kan. Nah, kita pengen satu orang itu lengkap gitu dengan gratis juga gitu. Tentu nggak ada juga gitu ya. Nah, terus kita juga butuh yang di belakang layar, manajemen keuangan, pajak itu repot banget, terus dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita butuh orang-orang yang super tadi gitu ya, ngeyakinin mereka supaya mau gabung di startup yang belum ada duitnya. Tentu itu kan sulit banget. Sejauh ini kita ngalamin buat hiring orang itu sulit. Itu keterbatasannya startup itu di situ. Berbeda dengan perusahaan teknologi yang udah besar, semua orang mau masuk ke sana gitu ya. Udah lihat lah, progresnya seperti apa. Gitu. Nah, kita cuma nawarinnya gagasan aja gitu, kayak aku punya mimpi ke arah sini nih gitu ya. Kalian punya mimpi yang sama atau enggak gitu ya. Oke. Ya ngomongin ini soal mimpi lah juga ini soal mimpi. Ini kan apa itu namanya? Kemarin akhir-akhir ini kita lihat satu perkembangan baru ya di dunia teknologi. Kalau dulu mungkin zaman saya itu komputer saya itu masih pakai gitu DOS ya. itu. Oh ya betul ya. Begitu lihat komputer itu udah senangnya minta ampun. Sekolah dapat bantuan satu komputer besar itu udah senang sekali. Kesininya ternyata kursus itu nggak laku lagi kan? Nggak laku lagi. Terus kemudian apa itu namanya, mulai smartphone, internet masuk dan segala macam. Terus kemudian sekarang kemarin ketika Facebook merubah namanya menjadi Meta itu, orang ngobrolin semuanya tentang metaverse. Apakah itu kira-kira juga menjadi masa depan teknologi yang akan yang kita akrabi gitu kira-kira? Mas ada dulu. Gitu Mas. Metaverse nih. Iya, ngomong tentang metaverse itu merupakan ini ya, sangat baru sekali dan saya pernah nonton filmnya sebenarnya yang mirip-mirip, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sebenarnya saya nontonnya, dan saya pun cukup kaget ada konsep yang ternyata mirip gitu. Dan itu sebenarnya juga saya harapkan ada juga gitu. Nah, dari konsep Meta itu, kalau mungkin yang belum tahu ya, Meta itu suatu yang dunia baru tapi di dalam teknologi virtual gitu kan. Dan di dalam teknologi yang tidak ada di dunia tapi ada di dalam mata dan penglihatan gitu kan. Kita juga merasa bisa mengalami mengalami nuansa di situnya ya, di dunia Meta itu ya. Betul banget. Nah, ngomongin tentang itu kan ya, saya kalau dari Connect pun juga cukup memikirkan bagaimana caranya biar kita itu juga menjadi bagian dari Meta itu Metaverse. Ya. Iya, Metaverse juga. Dan kemarin kalau nggak salah si bosnya Facebook, Mark Zuckerberg, itu pun membuat ini ya, postingan tentang bahwa yang paling berharga itu adalah keamanan data pribadi, dan itu cukup sangat berkaitan dengan Connect juga gitu. Karena harapannya emang Connect itu data pribadi yang single tapi aman dan secure gitu, karena itu slogan kita juga gitu ya Mas. Ya itu kan isu besar juga. Betul. Apalagi
meskipun Mark Zuckerberg bilang begitu, tapi Facebook kan dikritisinya justru di sisi itunya, di sisi keamanan privasinya itu. Betul. Nah, gitu. Ya, gimana kalian tadi itu juga menciptakan menjaga, kan gini. Kalau katakan saya bikin data pribadi saya nih, terus kemudian saya pakai Connect gitu. Iya. Apa jaminannya Connect nggak ngintip-ngintip identitas saya gitu? Iya, betul. Itu gimana tuh jaga safety atau privasi itu? Memang kita berkomitmen penuh ya untuk nyiptain private conversation, private connection, secure conversation gitu ya. Jadi memang kita pengen nyiptain hubungan yang sedalam mungkin, terus komunikasinya aman gitu ya. Nah dari situ kita mulai dari mana gitu ya, awal asal muasalnya gitu ya. Nggak sembarang orang bisa kenal Pak Siva gitu ya. Nggak sembarang orang bisa punya kontaknya Pak Siva. Itu semuanya harus relasi. Nah dari situ kita mulai dari single identity tadi gitu. Nah bagaimana berkaitan dengan keamanannya gitu ya. Hari ini kan banyak banget platform digital gitu ya, platform-platform yang membutuhkan data. Nah dengan teknologi kita gitu ya, nanti kalau masalah teknologi keamanannya Mas Chandra yang lebih paham gitu ya. Dengan teknologi kita pengen untuk data itu cukup satu aja gitu ya. Mulai dari single tadi, kemudian kalau mau daftar ke platform lain gimana? Kalian cukup pakai SSO-nya kita gitu ya, SSO Connect. Nah, kalian nggak akan memberikan data ke sana. Di sana cuma verifikasi aja gitu ya. Jadi login ke UMY misal, SSO pakai SSO Connect gitu ya. Maka otomatis kalian nggak perlu lagi input data kayak NIK, terus nggak perlu lagi input ijazah dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya udah otomatis semudah itu. Jadi easy login and secure login gitu. Nah dari situ kita bisa menawarkan keamanan data untuk semua platform digital gitu. Nah di dunia metaverse nantinya kan bakal banyak platform-platform digital. Nah keamanan untuk mencoba dan merasakan mereka itu jadi penting banget gitu. Nah dengan hadirnya kita menjamin untuk kalian bisa ngerasain kok semua platform tanpa khawatir keamanan data kalian di sana gitu. Nah bagaimana dengan keamanan datanya di perusahaan kita gitu ya, di Connect. Nah itu nanti Mas Chandra yang jawab gitu ya. Oke, siap. Ya Mas Chandra. Kalau saya lihat yang paling tinggi kan tingkat keamanannya itu Microsoft katanya kan begitu. Facebook di nomor berapa, 20 atau berapa gitu. Gimana Connect? Nah, dimulai dengan metode dasar dulu. Kalau di dalam sebuah keamanan gitu, kita nyebutnya kalau dalam dunia teknologi namanya enkripsi. Nah, enkripsi apa tuh itu enkripsi gitu ya, mungkin yang belum tahu. Jadi intinya enkripsi, katakanlah ini gelas gitu kan. Gelas itu diibaratkan nama saya, nama yang disimpan dalam sebuah data. Gitu kan, di sini gelas. Ini. Tapi ketika orang pengen lihat, hacker pengen tahu ini yang isinya dalam data itu apa, itu bukan gelas lagi, tapi sudah dirubah dalam bentuk lain, katakanlah HP. Gitu. Jadi walaupun hacker tersebut udah dapat datanya, tapi lihatnya adalah HP, bukan gelas lagi. Iya. Kan dia nggak bisa menebak-nebak juga. HP itu awalnya dari mana? Apakah dari gelas, dari vas bunga atau apa gitu. Nah itu enkripsi, jadi mengubah data menjadi tidak bisa terlihat. Ya, jadi semacam kamuflase untuk menutupi identitas data yang sesungguhnya disimpan itu gitu. Iya, dan itu ada gemboknya juga, yang gemboknya yang memegang adalah tim terpercaya dari Connect juga gitu. Nah itu sih yang paling dasar adalah itu. Nah sebenarnya tipe-tipe untuk mengamankan itu ada banyak sih. Salah satunya adalah itu, dan itu sangat pasti kita terapkan kalau dalam aplikasi kami gitu. Nah dari itu sih mulainya, dari datanya yang terenkripsi. Untuk lain halnya kalau sekarang ngomongin tentang chatting itu ada end-to-end encryption dan sebagainya. Nah, itu yang jelas akan kami implementasikan di situ. Gitu. Nah, gimana ngomongin tentang apakah hacker itu bisa membobol atau enggak gitu. Nah, kami menerapkan untuk enkripsi itu adalah enkripsi yang paling kuat, karena kalau di perusahaan kami gitu kan adalah Westclick Indonesia Neotech gitu. Apa namanya? Westclick Neotech. Indonesia Neotech. Neotech itu adalah teknologi yang terbaru, yang paling baru gitu. Nah, termasuk juga di enkripsinya itu kita akan menggunakan metode yang paling baru gitu. Dan paling baru dan itu paling benar untuk diimplementasikan. Gitu, kurang lebihnya. Oke, mantap. Tapi kalau Mas Chandra juga bisa kasih ilustrasi. Katakan dengan
tadi itu dengan teknologi terbaru dan macam-macamnya. Katakan gini lah, kayak Facebook gitu. Iya. Yang di Mas Chandra atau Mas Alif juga bisa kasih ini nggak ilustrasi gitu. Dia kan pasti perusahaan besar, keamanannya bisa tingkat tinggi lah gitu, Ya, tingkat tinggi, keamanannya gitu. Tapi kok masih ada banyak kritik di soal keamanan dan privasi itu di sisi mananya kira-kira lag-nya itu? Kalau kita memandangnya gini sih, semua itu berawal daripada niatan perusahaan yang munculnya di kebijakan dan privacy, gitu ya, di term and condition-nya. Nah dari situ memang kalau di Facebook gitu ya, atau bahkan Google pun sama, kita memberikan informasi kita ke perusahaan. Nah itu dasar utamanya. Kemudian perusahaan berhak untuk mengatur, mengelola, membagikan dan lain sebagainya. Nah memang dasar muasalnya kenapa masih dipandang mereka kurang secure, ya karena kebijakannya ke arah sana gitu ya, mendukung metode bisnisnya perusahaan gitu. Berbeda dengan ketika kita melihat raksasa teknologi Apple gitu ya, dia menyerahkan keamanan data dengan teknologinya dia, pengguna punya hak akan keamanan datanya masing-masing gitu ya. Kamu bebas membagikan dan lain sebagainya, tapi itu tanggung jawabmu gitu ya. Selama tidak, maka otomatis itu bakal secure gitu. Nah maka perusahaan kita pun hari ini memang berkomitmen ke arah sana gitu ya. Memang yang diberantas aja akun palsu, penipuan, hoax dan lain sebagainya. Nah dari situ kita perlu keamanan datanya juga. Nah keamanan data di perusahaan kita sudah dibentuk divisi sendiri, bagian security officer. Jadi bukan lagi satpam yang kita sewa, tapi memang programmer handal di bagian security engineer. Oke, I get it. Ya, bisa dipahami. Artinya dalam tanda kutip ada semacam mazhab juga gitu ya dalam pengelolaan data dari pengguna itu. Betul. Ada mazhab semacam Facebook yang dalam term of condition-nya mereka seakan-akan memberi kuasa pada diri sendiri untuk menggunakan data ini. Sementara Apple itu kuasa itu diserahkan kepada penggunanya, bukan perusahaannya. Oke. Nah, kembali kepada soal metaverse tadi itu. Katanya kan juga ada dua model yang berbeda nih, ada model Facebook, model Microsoft. Ada model Microsoft. Betul. Itu apa bedanya? Iya, kalau saya memandangnya ya, kalau Facebook itu kan terlalu menggebu akan perubahan teknologi yang disasarkan untuk pengguna massal. Ya, jadi memang dia nyiptainnya untuk just have fun ya, layaknya sosial medianya dia lah, fokusnya ke sana. Berbeda dengan Microsoft gitu ya, itu cuma beda cara aja sih sebetulnya. Kalau Microsoft itu lebih pada implementasinya dulu gitu ya, yang bisa diimplementasikannya di mana, yang tentunya memberi keuntungan buat perusahaan gitu. Nah itu bisa diterapkan di dunia enterprise. Fokusnya Microsoft kan di sana, dari komputer, kemudian software dan lain sebagainya, memang fokusnya di dunia enterprise. Maka banyak ahli mengatakan orang yang perusahaan yang bakal pertama kali ambil bagian di metaverse adalah Microsoft gitu ya. Justru Microsoft ya. Walaupun Mark Zuckerberg bilangnya kita bakal menggelontorkan lebih dari 10 triliun ya itu kurang lebih segitu. Gitu. Nah, dari situ bisa dilihat lah mana orang kita bisa membayangkan sendiri gitu ya yang bakal menggunakan. Contoh kalau kita sehari-hari nggak menggunakan teknologi seperti itu, emang kita bakal menggunakan metaverse gitu kan nggak juga gitu, ada marketnya sendiri gitu. Nah dari situ kita bisa ya, kalau kita sekarang jadi perusahaan juga bersiap-siap lah, walaupun kita belum mampu untuk menciptakan metaverse yang segede itu, tapi kita hari ini bersiap untuk bagaimana bisa ambil bagian di sana. Kan kalau di ini Indonesia pun sudah ada yang bisa bikin dunia virtual, kayak bikin museum, bikin apa gitu kan. Itu sudah ada gitu. Kemudian platform-platform teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi game itu juga sudah bikin metaverse-nya di versi game sendiri. Gitu. Nah, hari ini ya kita sedang bersiap-siap juga lah melihat tren-tren itu. Paling enggak sekitar 5-10 tahun mungkin ya itu bakal jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong itu menjadi sesuatu yang kita khawatirkan atau kita sambut gembira kira-kira Mas? Tergantung sudut pandangnya sih. Oh gitu. Kalau saya tipe orang yang terbuka dengan teknologi, jadi menyambut dengan gembira saja sih. Sangat mendukung lah buat dia. Itu kayak lapangan kerjanya tinggal milih aja gitu ya. Gitu. Iya betul, karena itu lebih ke game juga sih. Nggak tahu ya kalau saya bilangnya di umur 30 atau 40 tahun saya gitu. Kalau saya yang di usia segini,
Ya saya masih menerima banget sih dengan itu, dengan exciting ya, itu sesuatu yang kalau di dunia mahasiswa aktivis itu sangat mengkritik akan hal itu gitu ya. Di sisi mananya, Mas? Dari sisi ketimpangan sosialnya gitu ya. Karena di sana orang bisa eksplorasi kekayaan tak terbatas, sebutannya kan itu adalah ladang kekayaan yang tak terbatas gitu. Siapa yang bakal paling kaya? Ya yang jelas yang bikin lahan gitu ya. Kemudian tanahnya bisa dijual, tanah virtualnya bisa dijual semahal-mahalnya, kemudian terbatas limit dan lain sebagainya. Akhirnya cuma orang-orang kaya yang bisa akses, akhirnya disewakan juga. Layaknya dunia pada kenyataannya lah, akhirnya lahan terbatas, kemudian harganya naik, yang kaya makin kaya, bahkan sekarang sudah mulai mempekerjakan orang untuk bermain game gitu ya. Nah itu sudah dimulai, jadi aku bisa main gamenya sendiri doang supaya aku bisa punya tokoh-tokoh game yang banyak gitu ya, menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya aku tinggal nyewa aja orang supaya main players, game, mereka digaji gitu ya. Nah akhirnya kebiasaan itu juga sama gitu ya, kembali realita pada umumnya lah. Attitude itu juga dibawa ke dunia metaverse juga. Betul. Mungkin ya. Nah akhirnya dari situ kemungkinan kalau dilihat dari ketimpangannya adalah orang yang kaya akan semakin kayanya tak terbatas gitu ya, kemudian yang miskin juga bakal semakin miskin. Nah itu berpengaruhnya di tadi, dia mampu nggak beradaptasi, terbuka nggak gitu. Gitu. Karena bakal ya ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan yang bertambah yang nggak dibayangkan lagi gitu. Pekerjaannya apa sih gitu. Ngomongin tentang itu sih, harapan saya juga paling nggak ada regulasi pemerintah ya, paling nggak yang mengatur tentang itu. Tapi entah itu apakah akan terjadi atau enggak. Kalau biasanya kayaknya ketinggalan namanya regulasi itu kan sangat tertatih-tatih ngikutin perkembangan teknologi biasanya. Gitu. Iya betul banget sih. Tapi ya setiap ada fenomena baru gitu kan mesti juga ada elemen ya, seperti juga di dunia nyata pasti ada juga aktivis yang mengkritik atau aktivis teknologinya yang memberikan platform baru yang membuatnya lebih humanis atau lebih ya manusiawi lah. Katakan begitu, mesti ada aktivis yang semacam itu. Oke, kalau mungkin begini yang agak terakhir, kira-kira kalau seperti Indonesia pada umumnya atau anak-anak muda secara khususnya, di mana kita kira-kira bisa kalau kita menyambutnya dengan exciting tadi, dengan bergembira, dengan janji kesempatan yang ada di sana gitu, kita bisa berpartisipasi atau kontribusi dalam konteks datangnya zaman metaverse itu. Dimana mulai dari saya dulu ya mungkin. Karena tadi dilihat dari pendapatnya kita cukup berbalik ya. Ya kalau saya cukup excited karena apa? Dilihat dari kita kan mendapatkan kalau sekarang di dunia nyata gitu banyak yang tergantikan dengan teknologi, terutama di bagian pekerjaan gitu. Contohkanlah saya yang coding. Nah sekarang udah banyak AI gitu ya, ini yang robot yang bisa menggantikan saya coding itu juga udah cukup banyak di internet. Nah dengan hadirnya metaverse ini itu teknologi malah menambah lapangan pekerjaan bukan mengurangi. Dilihat dari contohkanlah ada yang mendesain bangunan di metaverse gitu, dan kan karena mungkin selain itu ada juga yang selain mendesain bangunan menawarkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah itu cukup menjadi peluang sih kalau dari sudut pandang saya. Gitu ya. Oke. Kalau jadi pengusaha juga bisa buka lapak yang banyak. Atau tadi juga bagaimana untuk bisa kan ada kekhawatiran ini orang diajak masuk ke wilayah metaverse ini, hubungan antar manusia yang secara real itu menjadi berkurang. Hubungannya menjadi makin impersonal lah, katakan begitu. Orang lebih suka ngomong sama komputer ketimbang dengan manusia. Itu juga ya, ada limit ya jadi. Nah, kira-kira apa yang bisa mengurangi konsekuensi atau dampak semacam itu? Dampak agar komunikasi antar manusianya tidak makin impersonal tadi itu, tapi makin hangat, makin intim. Itu memungkinkan nggak metaverse ada memungkinkan itu juga nggak gitu? Nah kita melihatnya gini ya, perubahan zaman kan pasti terjadi kayak dari zaman kita ngertinya kan cerita zamannya Rasulullah ya, kenabian sampai ke sini aja itu sudah jadi berapa kali perubahan zaman gitu ya. Artinya setiap manusia juga berubah gitu ya, adaptasinya dari dulu cara berkendaranya, cara bekerja dan lain sebagainya berubah seiring ke sini.
Nah, tinggal yang kita harapkan hari ini untuk menyambut mereka gimana? Ya orang-orang tokoh-tokoh nih, kayak Pak Sifani kan tokoh ya. Harusnya mulai mengedukasi gitu ya. Nah, edukasi akan cara komunikasi yang baru, cara berinteraksi yang baru, sopan santun dan adab yang baru di dunia digital gitu ya. Dan lain sebagainya lah, budaya-budaya yang baik yang seharusnya bisa ditransisikan kayak inilah apa namanya? Fikih kontemporer lah gitu. Ada nanti fikih metaverse gitu ya. Nah, contohnya kayak gitulah. Itu yang perlu diadaptasi. Kalau beberapa kali aku juga ikut kajian ngerasain kayak ustadz itu posisinya juga ketertinggalan gitu ya. Bukan dia masih pakai kebiasaan lama akan kebiasaan-kebiasaannya ala-ala zaman dulu lah gitu ya dan lain sebagainya. Sedangkan hari ini zamannya sudah berubah sangat cepat gitu ya. Kecuali yang diperintah kayak sholat, kayaknya semuanya bisa dirubah kan cara melakukan dan lain sebagainya gitu. Nah, saya rasa yang perlu dipersiapkan malah ke arah sana gitu ya, daripada memaksa untuk berhenti gitu kan. Ada istilah zaman itu nggak bakal bisa berhenti walaupun tergilas oleh gitulah kurang lebih. Menarik nih Pak nih. Enggak kita bisa bendung gimana. Jadi Mas saya kepikiran kalau berbicara dengan sopan santun tadi orang pakai VR gitu terus lewat sama orang yang lebih tua, klamit Pak gitu. Itu kan cukup lucu juga sih. Ya gimana ya gitu ya. Nah itu mungkin ya bener banget sih, jadi akan menjadi kebiasaan baru juga. Atau cara nyapanya beda lah. Kalau di dunia virtual dia ada waktu sholat nggak jadi? Nah itu sih yang cukup menjadi misteri ya. Oke. Ya ini memunculkan obrolan baru sebenarnya. Apakah justru gini? Kalau tadi kan yang kita singgung soal manusianya ya, arah hubungan teknologi dengan manusia. Sekarang dengan agama juga gitu. Gimana apa itu namanya? Ya meresponnya kan kebanyakan ya agamawan maupun orang yang agamawan pada satu sisi tapi tidak melek teknologi, kecenderungannya adalah antipati tanpa tahu teknologi itu apa betul, gitu. Nah itu juga mesti disikapi juga oleh para agamawan seperti tadi itu. Soal ngomongin soal waktu sholatnya kah, soal fikih-fikih apa yang mungkin bisa juga berubah dengan itu gitu. Apakah ini mengancam agama menjadi semakin terpinggirkan atau tidak? Wah itu obrolan baru yang beberapa kali juga saya ngalamin gitu ya. Terutama bagian cara berbisnis gitu ya. Cara berbisnis yang diajarkan para agamawan kan ala-ala zaman dulu ya, yang transaksinya harus jual beli, kelihatan cashnya gitu kan. Ada barang ada uang gitu kan. Nah, hari ini kita punya banyak model bisnis yang sangat-sangat beragam gitu ya. Contoh GoPay, OVO gitu ya, yang fintech udah sangat-sangat beragam. Belum adanya Bitcoin dan lain sebagainya. Itu dan cara-cara yang berbeda, dan nantinya di dunia metaverse itu tentu nggak bakal pakai cash kan. Nggak mungkin banget pakai cash gitu. Nah, transaksi yang ada di dalamnya itu gimana gitu ya. Nah, itu mungkin Pak Siva bisa undang yang lebih expert ya. Jangan kita belum ada blockchain expert juga enggak di Westclick. Kalau kita nanti salah ini pula ya, salah fatwa. Tidak syar'i. Sorry. Oke. Ya tapi ngomong-ngomong ya, kalau kalian kan ya anak muda, muslim gitu. Kalau secara pribadi apa sih yang ingin kalian sumbangkan untuk entah untuk teknologi, untuk kalau muslim itu kan biasanya khairun nas anfa'uhum linnas ya. Kira-kira manfaat apa yang ingin kalian tularkan melalui apa yang kalian kerjakan ini gitu. Ya, sejauh ini dari awal perusahaan kita didirikan gitu ya. Dulu namanya Bumi Westclick Indatech gitu ya. Bumi Westclick Indatech. Berbentuknya CV, kemudian kita rubah jadi PT Westclick Indonesia Neotech. Dari awal dilahirnya kami dengan para founder, kita sudah menyepakati gitu ya, apa nilai utama yang perlu kita pertahankan gitu ya, sampai dengan jadi nilai yang terus jadi budaya di perusahaan kita. Nah, kita menyebutnya adalah taat syariat gitu ya. Taat syariat itu ya hukum agama, hukum negara, hukum yang di perusahaan dan lain sebagainya. Tapi inti yang pengen kita berikan lewat teknologi yang kita ciptakan adalah kita nyebutnya the new Islamic culture gitu ya. Jadi budaya Islam baru yang
natif akan teknologi gitu ya. Nah, jadi teknologi yang kita tawarkan itu sudah selesai dengan uji taat syariatnya gitulah. Baru kita sodorkan ke masyarakat, kemudian harapannya mereka bisa menerapkan dengan budaya yang baru tadi gitu. Karena kekhawatiran kita dari dulu banget pertama kali kita ngerilis, rasanya kayak jadi kita selalu bangga akan cerita tokoh zaman lalu, umat-umat Islam yang sangat abad pertengahan, abad zaman keemasan gitu ya. Dan kita hari ini cuma menerima akan kebanggaan itu gitu loh, tapi nggak pernah berubah akan bagaimana kita bisa jadi kayak mereka. Jadi kayak mereka kan bukan berarti kembali ke masa lalu ya, tapi hari ini jadi tokoh yang bisa diperhitungkan untuk jadi pion-pionnya lah, pionir-pionir di bidang itu. Nah, aku rasa di bidang teknologi juga nggak nemu gitu. Aku cari siapa sih sosok yang punya teknologi yang digunakan secara massal, tapi dia adalah tokoh Muslim yang terpercaya, kredibel gitu ya. Nah, aku lihat belum ditemukan gitu. Walaupun Indonesia umat Muslim yang sangat besar gitu ya. Kita lihat Gojek gitu ya, walaupun Muslim tapi ya kita tahu sendiri lah gitu di belakangnya dan lain sebagainya. Dan secara internasional juga kita bisa lihat founder-foundernya startupnya siapa, kemudian di belakangnya siapa. Nah, dari perusahaan kita berkomitmen untuk kita sebagai tim dan mereka yang ada di belakangnya juga sama-sama punya komitmen berkaitan dengan nilai tadi. Itu dasar yang kita pegang banget sih. Mantap. Jadi secara secara nilai itu taat syariat dalam pengertian yang luas, peraturan pemerintah, agama maupun budaya barunya ditaati, tapi pada saat yang sama juga bisa memberi manfaat. Betul. Yang kira-kira terinspirasi dengan manfaat yang diberikan oleh para pendahulu kita seperti Ibnu Sina di situ ya. Foto-fotonya ya. Betul ya. Al-Farabi, Al-Khwarizmi pada zaman-zaman itu. Bisa perlu dipajang ini foto saya Pak satu. Kita ngelihatnya nggak ada. Iya. Albert Einstein ada. Adanya Einstein, nanti kan ada Muhammad Ali, tapi ini teknologi pukulan. Teknologi pukulan. Kalau Mas ngomong-ngomong tentang itu ya, kemarin sih 1 minggu yang lalu saya cukup ini juga excited juga karena kemarin di Westlake itu ada ulangan harian gitu. Yang soalnya salah satu soalnya gini, sebutkan salah satu aturan utama di Westlake. Dan jawaban yang benar adalah tadi taat syariat itu tadi. Nah, dari situ kalau diimplementasikan dalam Connect ini, selain dalam pengembangannya yang taat syariat, kami juga kalau dari saya memandangnya dari relasinya gitu. Nah, karena dalam Islam itu kan perbanyaklah silaturahmi. Nah, harapannya dalam Connect itu pun juga bisa membantu ini dalam membentuk relasi yang benar-benar, karena berbicara tadi tentang nasab dan sebagainya. Nah, itu implementasi dalam Connect itu pun juga cukup kami tekankan dalam seperti itu. Oke, luar biasa. Mendarah daging ternyata. Semoga saja bisa. Sudah terjadi dan lulus ya, benar ya. Oke, makasih banyak ya. Kita masih bisa ngobrol banyak lagi sebenarnya. Kalau Mas Westlake dan aktivitas Mas Alif juga Mas Chandra, Zofa ini kan banyak sekali, tidak hanya di dunia teknologi, ada juga di bidang literasi melalui literal, ada di fintech dan macam-macam. Tapi ya waktunya kita terbatas lah. Nanti kita ngobrol lagi. Makasih banyak ya atas kehadirannya. Sukses terus dengan Westlake dan Connect-nya, dan more achievements to come, lebih banyak lagi prestasi, manfaat yang menjadi inspirasi buat generasi Muslim, agar tidak menjadi penonton dan konsumen saja gitu di teknologi, tapi juga menjadi pionir tadi, menjadi pemain di situ. Ada Ibnu Sina baru, mungkin Alif, Zofa sebagai Neo Ibnu Sina, Neo Al-Khwarizmi baru gitu. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Insyaallah kita jumpa lagi dengan anak-anak muda yang brilian seperti ini juga gitu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.